Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam belajar agama, tentu kita sebagai orang Jawa mempunyai tata kelola tersendiri. Karena sebelum Islam masuk di Pulau Jawa, kita sudah mempunyai Hono Coroko, Toto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogobodongo. Sementara Lisanul Arab itu belum masuk di Pulau Jawa dan kita akan sulit untuk membaca abajadun, hawazun, khotoyakun, mungkin akan sulit sekali. Sehingga tentu lidah kita ketika bandingkan dengan Arab akan sangat berbeda. Kita tidak bisa menyampaikan ain, bedanya kita hanya bisa mongo, karena mungkin ada sesuatu kalimat yang berbeda. Ketika Arab menyatakan Ramadan, kita orang Jawa mungkin menyatakan Ramlan. Murtado, mungkin orang Jawa juga mengatakan Murtolo, dan seterusnya dan seterusnya. Ada beberapa sisi yang menarik sebenarnya ketika kita berbicara tentang huruf-huruf Jawa. Karena huruf Jawa ini ada 20. Ketika kita kondisikan Hono Coroko, Ono Utusan misalnya, kemudian Toto Sowolo pada saling berdebat, Podo Joyonyo saling bertarung, dan semuanya sakti, Mogobodongo itu sampyuh atau mati saya bersama. Ketika dalam kondisi ini berarti ada sesuatu yang berbeda. Ketika orang sama saktinya berarti tidak akan mungkin sampyuh. Kalau sampyuh berarti Podo ora joyonyo gitu. Tidak sama-sama sakti. Sehingga dalam tataran-tataran tertentu huruf Jawa ini mempunyai satu kondisi yang luar biasa. Kemudian ketika kita ambil dari filosofi Jawa, Hono Coroko, Toto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogobodongo, itu terangkai dalam satu kondisi yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Komo Batoro. Komo Batoro ini merupakan satu rangkaian huruf Jawa yang berarti wiji pinilih atau kondisi manusia atau sperma yang dihasilkan dari proses-proses yang luar biasa. Nitis, titis, netes, tetes. Merupakan satu kondisi yang luar biasa, sehingga di situ ada Komo Batoro, biji sperma yang unggul. Kemudian Godo Sanyoto. Godo Sanyoto itu merupakan satu kondisi senjata yang merupakan aktualisasi diri dalam kehidupan. Ketika kita sudah merupakan wiji pinilih, terlahir ke dunia, menjadi janin dan seterusnya dan seterusnya, kemudian di dunia ini kita mengkondisikan Godo Sanyoto, mengaktualisasi diri, berkarya dengan sesuatu yang real. Kemudian akhirnya ketika kita belajar, semakin tua dan semakin dewasa, maka akan terjadi nolo padango, hati yang terang. Untuk bisa mendapatkan hati yang terang, orang perlu memahami ningrat. Ning inside looking out, rat outside looking in. Bagaimana orang bisa melihat keluar dan ke dalam dirinya. Bahasa sekarang menyebutnya sebagai bahasa introspeksi atau mawas diri keluar dan ke dalam. Ketika orang bisa nolo padango, sudah memperoleh pencerahan diri, maka tentu bermakrifat kepada Allah. Jadi huruf yang terakhir adalah Jawa Coyo, hujan cahaya. Orang akan mendapatkan makrifatullah dengan cara-cara yang baik. Karena yang pertama ada tatarannya adalah syariat, kemudian hakikat, kemudian tarekoh, kemudian makrifat. Nah, rukun-rukun ini ketika kita bisa melalui dengan baik, syariat yang kita sudah kuasai, kemudian kita bisa menguasai ilmu tentang hakikat, dan kita bisa memahami tentang ilmu tentang tarekoh, maka sesungguhnya yang terakhir adalah makrifat. Mendengar cara Allah mendengar, melihat cara Allah melihat. Inilah yang disebut Jawa Coyo, hujan cahaya, nur fauqa nur. Maka tentu ini menjadikan lambang bahwa orang Jawa mempunyai filosofi yang luar biasa. Orang Jawa mempunyai sesuatu prinsip kehidupan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Maka orang Jawa juga mempunyai prinsip ketika dalam kondisi terdesak, ada 3 ngo di sini. Pertama adalah ngalah.
Ketika orang sudah ngalah, maka prosesnya ketika masih diburu, maka dia akan ngalih, akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi sudah ngalah, sudah ngalih kok masih dikejar, maka orang Jawa punya prinsip ngamuk. Nah ini yang perlu dihindari. Karena ketika orang Jawa sudah menyatakan kondisi seperti itu, maka orang Jawa mempunyai sifat triwikrama. Bisa berubah satu sifat yang tadinya arif menjadi sesuatu yang dahsyat, mempunyai tenaga yang luar biasa, sehingga apapun bisa dihancurkan. Mudah-mudahan filosofi huruf Jawa ini bisa kita pahamkan dalam kehidupan kita, sehingga anak cucu kita akan bangga mempunyai Hono Coroko, tidak hanya sekedar mempunyai huruf Jawa, tetapi juga bisa menikmati filosofi kejawaan, sehingga Javanologi, ilmu tentang Jawa, bisa kita perhatikan, sehingga dalam bahasa sederhana, jiwa kang kajawi, orang yang memiliki jiwa tetapi hidup di Pulau Jawa. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, fahuwa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.